Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez kuasai FP1 MotoGP Qatar 2025 dengan catatan waktu tercepat. Sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Qatar 2025 berlangsung dalam kondisi trek yang terang dengan suhu permukaan mencapai 48 derajat Celcius. Para pembalap langsung tancap gas sejak awal sesi, menunjukkan performa terbaik mereka dalam upaya menguasai putaran awal musim. Salah satu pembalap yang langsung turun ke lintasan sejak menit pertama adalah Jorge Martin. Rider asal Spanyol itu tidak ingin membuang waktu dan berusaha menorehkan waktu terbaiknya di sesi yang berdurasi 45 menit ini. Namun, bintang utama FP1 kali ini adalah Marc Marquez. Pembalap tim Ducati tersebut tampil luar biasa sejak awal sesi. Pada menit keempat, Marquez langsung mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,312 detik, yang menjadi benchmark bagi para rivalnya. Sejak saat itu, ia terus mempertahankan posisinya sebagai yang tercepat sepanjang sesi FP1 berlangsung. Meski Marquez tampil dominan, persaingan di papan atas tetap berlangsung ketat. Fabio Di Giannantonio yang juga membela tim Ducati menunjukkan performa impresif dengan menempati posisi kedua. Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ketiga, sementara adik kandung Marc, Alex Marquez, melengkapi posisi 4 besar. Di luar dominasi Ducati, Maverick Vinales menjadi pembalap non-Ducati terbaik dengan menempati posisi kelima. Vinales menunjukkan kecepatan yang menjanjikan meskipun tidak mampu menggeser dominasi tim-tim Ducati di sesi ini. Kesuksesan Marc Marquez di FP1 Qatar 2025 ini tidak lepas dari strategi yang diterapkannya. Sejak awal sesi, ia memilih untuk segera mencetak waktu terbaik sebelum suhu trek semakin panas. Dengan temperatur lintasan yang tinggi, grip ban menjadi tantangan utama bagi para pembalap. Marquez yang sudah berpengalaman dalam kondisi seperti ini mampu memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, adaptasi Marquez dengan motor Ducati tampak semakin matang. Setelah kepindahannya dari Honda ke Ducati, banyak yang meragukan apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan karakteristik motor yang berbeda. Namun, catatan waktu di FP1 ini menjadi bukti bahwa Marquez sudah mulai menyatu dengan Desmosedici GP24 Hybrid. Usai sesi FP1, Marquez mengungkapkan rasa puasnya atas performa yang ia tunjukkan. Ini awal yang bagus untuk akhir pekan di Qatar. Saya merasa nyaman dengan motor, dan kami berhasil menemukan ritme yang baik. Tentu masih ada banyak yang harus diperbaiki, tapi ini langkah positif, ujar Marquez. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio juga memberikan komentarnya. Saya senang dengan hasil ini. Kami berada di posisi yang bagus untuk sesi berikutnya. Ducati tampaknya sangat kuat di sini, jadi saya optimis bisa terus bersaing di barisan depan. Pecco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga, tetap tenang meskipun belum menjadi yang tercepat. Kami masih dalam tahap mencari setelan terbaik. Sesi FP1 ini sangat berguna untuk memahami bagaimana kondisi trek dan bagaimana motor bereaksi dalam suhu tinggi. Dengan hasil FP1 ini, Marc Marquez semakin diunggulkan untuk bersaing di sesi FP2 dan kualifikasi nanti. Namun, persaingan masih jauh dari selesai. Tim-tim lain, terutama Ducati, akan terus mencari celah untuk memperbaiki catatan waktu mereka. Sesi FP2 nanti akan menjadi lebih krusial karena biasanya kondisi lintasan akan lebih optimal saat malam hari dengan suhu yang lebih rendah. Hal ini dapat mempengaruhi performa ban serta strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing pembalap. Selain Ducati, Aprilia dan KTM juga berpotensi memberikan kejutan. Maverick Vinales yang menjadi pembalap non-Ducati terbaik di FP1 memiliki peluang untuk tampil lebih baik di sesi berikutnya. Begitu pula dengan pembalap lain seperti Brad Binder dari KTM dan Fabio Quartararo dari Yamaha, yang diyakini masih menyimpan kekuatan untuk ditampilkan di sesi selanjutnya. FP1 MotoGP Qatar 2025 menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid. Catatan waktu terbaiknya di sesi ini menunjukkan bahwa ia sudah semakin padu dengan motor Ducati. Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia,
dan Alex Marquez turut menjadi sorotan dengan performa solid mereka. Namun, balapan akhir pekan ini masih panjang. FP2, kualifikasi, dan balapan utama akan menjadi pertaruhan sesungguhnya bagi para pembalap. Apakah Marquez bisa mempertahankan dominasinya? Ataukah rival-rivalnya akan bangkit dan merebut posisi terdepan? Semua mata kini tertuju pada sesi-sesi berikutnya di sirkuit Losail, Qatar. Marc Marquez ingin settingan seperti Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 demi kembali ke podium. Setelah mengalami insiden crash yang mengecewakan di Circuit of the Americas, Kota, Marc Marquez kini fokus penuh untuk bangkit di seri berikutnya, MotoGP Qatar 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo tersebut mengincar podium dengan meminta pengaturan motor yang serupa dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, demi meningkatkan performa dan konsistensi di lintasan Losail. Marquez memulai balapan di kota dengan performa menjanjikan setelah tampil impresif di sesi kualifikasi dan meraih hasil baik di sprint race. Namun, pada balapan utama, harapannya untuk meraih kemenangan pupus setelah mengalami kecelakaan di tikungan cepat, yang menyebabkan motornya mengalami kerusakan parah dan memaksanya keluar dari balapan. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Marquez yang sedang berusaha kembali ke performa terbaiknya setelah bergabung dengan Ducati. Meski tidak mengalami cedera serius, hasil buruk di kota membuatnya kehilangan poin berharga dalam perburuan gelar juara dunia. Menghadapi balapan di Qatar, Marquez berencana mengadopsi pengaturan motor yang mirip dengan Bagnaia. Langkah ini diambil setelah Marquez dan timnya menganalisis data dari rekan setimnya yang mampu menunjukkan konsistensi tinggi di berbagai kondisi lintasan. Bagnaia memiliki gaya balap yang sangat sesuai dengan karakteristik Ducati, dan setelah berbicara dengan tim, kami merasa bahwa mengikuti arah pengaturan yang digunakannya bisa membantu saya lebih kompetitif di Qatar, ujar Marquez dalam sebuah wawancara pasca insiden di kota. Keputusan ini menunjukkan bahwa Marquez ingin memaksimalkan potensinya dengan menyesuaikan gaya balapnya agar lebih cocok dengan karakter motor Desmosedici GP24 Hybrid. Dengan perubahan ini, ia berharap dapat mengatasi tantangan yang dihadapi di Qatar dan kembali bersaing di barisan depan. Keinginan Marquez untuk menyesuaikan pengaturan motornya dengan Bagnaia bisa menjadi indikasi semakin sengitnya persaingan internal di tim Ducati. Bagnaia sendiri merupakan juara dunia 2 kali yang telah membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan Desmosedici dengan sangat baik. Meski demikian, Bagnaia menegaskan bahwa tidak ada pembalap nomor 1 dalam tim, dan setiap musim dimulai dengan peluang yang sama bagi semua pembalap. Kami bekerja sebagai tim, tetapi pada akhirnya, setiap pembalap ingin menang. Saya menghormati keputusan Mar untuk mencoba pengaturan yang mirip dengan saya, tetapi itu tidak berarti segalanya akan berjalan mulus baginya, ujar Bagnaia. Sementara itu, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyambut baik langkah Marquez dan menyatakan bahwa tim akan selalu memberikan dukungan penuh kepada kedua pembalap mereka. Kami ingin kedua pembalap kami tampil kompetitif dan membawa Ducati ke puncak. Jika Marc merasa bahwa menyesuaikan settingan dengan Bagnaia bisa membantunya, kami akan mendukungnya sepenuhnya, kata Tardozzi. Balapan di sirkuit Losail, Qatar, akan menjadi ujian penting bagi Marquez untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Dengan lintasan yang memiliki karakteristik panjang dan cepat, serta kondisi yang sering berubah antara siang dan malam, pengaturan motor yang tepat akan menjadi kunci sukses. Marquez menargetkan podium di Qatar untuk menebus hasil buruk di kota dan menjaga asa dalam perburuan gelar juara dunia. Saya tidak ingin kehilangan lebih banyak poin. Kami harus bekerja keras dan memastikan kami siap menghadapi tantangan di Losail, tegas Marquez. Banyak pengamat MotoGP menilai bahwa keputusan Marquez untuk mengikuti pengaturan Bagnaia bisa menjadi langkah yang cerdas, mengingat pengalaman Bagnaia yang sudah lebih lama dengan Ducati. Namun, tetap ada tantangan bagi Marquez untuk benar-benar menyesuaikan gaya balapnya agar bisa mengoptimalkan perubahan settingan tersebut. Dengan strategi baru yang diusungnya, banyak yang menantikan bagaimana performa Marquez di Qatar. Jika berhasil menemukan ritme yang tepat, bukan tidak mungkin ia akan kembali bersaing dengan pembalap papan atas seperti Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo.
MotoGP Qatar 2025 akan menjadi ajang penentu bagi Marquez untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki daya saing di era baru bersama Ducati. Dengan dukungan tim dan strategi yang tepat, peluangnya untuk kembali ke puncak klasemen tetap terbuka lebar. Marc Marquez, pembalap andalan tim Ducati Lenovo, mengalami insiden yang mengecewakan pada Grand Prix Amerika di Circuit of the Americas, Kota, 2025. Setelah memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik dari Francesco Bagnaia, Marquez terjatuh pada lap ke-9, mengakhiri harapannya untuk meraih kemenangan ketiga berturut-turut musim ini. Marquez, yang sebelumnya dikenal sebagai Raja Kota karena dominasinya di sirkuit tersebut, harus menerima kenyataan pahit akibat kesalahan sendiri. Meskipun tampil impresif sepanjang akhir pekan dengan meraih pole position dan memenangkan sprint race, kecelakaan di balapan utama menyoroti betapa tipisnya batas antara kemenangan dan kegagalan di MotoGP. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez mengakui kesalahannya dan menekankan pentingnya belajar dari insiden tersebut. "Saya adalah musuh terbesar saya sendiri hari ini. Kami memiliki kecepatan dan strategi yang tepat, tetapi kesalahan kecil dapat berakibat fatal," ujarnya. Meskipun kehilangan posisi puncak klasemen sementara, Marquez tetap optimis dan fokus pada balapan berikutnya. Setelah insiden di kota, Marquez dan tim Ducati Lenovo segera mengalihkan fokus ke Grand Prix Qatar. Sirkuit internasional Losail, yang akan menjadi tuan rumah balapan berikutnya, memiliki karakteristik unik yang memerlukan penyesuaian khusus pada motor. Marquez menekankan pentingnya mendapatkan setelan terbaik pada Desmosedici GP24 untuk menghadapi tantangan di Qatar. Setiap sirkuit memiliki tantangan tersendiri. Losail dikenal dengan lintasan lurus panjang dan tikungan cepat. "Kami perlu memastikan bahwa Desmosedici GP24 memiliki performa optimal di sana," kata Marquez. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi yang baik dengan tim teknis sangat krusial dalam proses penyesuaian motor. Menariknya, keputusan Ducati untuk tetap menggunakan mesin Desmosedici GP24 pada musim 2025 didukung penuh oleh Marquez. Setelah serangkaian tes pramusim, termasuk di sirkuit Buriram, Thailand, Ducati memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan mesin GP24 hibrid yang masih dalam tahap pengembangan. Marquez menyambut baik keputusan ini, mengingat GP24 telah terbukti konsisten dan kompetitif. "Sejak awal, saya merasa keseimbangan GP24 sangat baik. Kami memang mencoba GP24 hibrid, tetapi setelah evaluasi di beberapa sirkuit, keputusan untuk tetap menggunakan GP24 adalah langkah cerdas," ungkap Marquez. Ia menambahkan bahwa dalam kejuaraan yang panjang, konsistensi adalah kunci, dan memiliki motor yang dapat diandalkan sangat penting. Dengan 19 balapan tersisa, persaingan di MotoGP 2025 masih sangat terbuka. Marquez, yang saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara di belakang saudaranya, Alex Marquez, menyadari bahwa setiap poin sangat berharga. Ia menegaskan komitmennya untuk terus tampil maksimal di setiap seri. "Musim ini masih panjang. Kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki kecepatan dan kemampuan untuk bersaing di papan atas. Fokus kami adalah menjaga konsistensi dan memaksimalkan potensi di setiap balapan," kata Marquez. Selain itu, persaingan internal di tim Ducati Lenovo antara Marquez dan Bagnaia juga menjadi sorotan. Keduanya merupakan pembalap dengan talenta luar biasa, dan dinamika di antara mereka dapat mempengaruhi strategi tim secara keseluruhan. Namun, Marquez menegaskan bahwa hubungan mereka tetap profesional dan saling mendukung demi kepentingan tim. Insiden di kota menjadi pengingat bagi Marquez dan tim Ducati Lenovo akan pentingnya fokus dan persiapan matang dalam setiap balapan. Dengan dukungan penuh terhadap keputusan teknis tim dan determinasi tinggi, Marquez siap menghadapi tantangan di Grand Prix Qatar dan sisa musim MotoGP 2025. Penggemar MotoGP tentu menantikan aksi-aksi menegangkan dari pembalap Spanyol ini dalam usahanya meraih gelar juara dunia ke-9.
Marc Marquez terjatuh di MotoGP Kota 2025. Gigi Dalinya buka suara dan Marquez sampaikan permintaan maaf. Marc Marquez, pebalap andalan Ducati Lenovo Team, mengalami nasib nahas pada balapan MotoGP di Circuit of the Americas, Kota Austin, Texas, Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik, Marquez terjatuh di tikungan 4 pada lap ke-9, yang mengakhiri dominasinya di sirkuit tersebut. Sejak awal balapan, Marquez menunjukkan performa impresif dengan langsung memimpin selepas start. Ia berhasil menciptakan jarak aman dari para pesaingnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Namun, pada lap ke-9, di tikungan 4, Marquez kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh. Meskipun sempat mencoba melanjutkan balapan, kerusakan pada sisi kanan motornya memaksanya untuk mundur dan tidak menyelesaikan balapan. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, memberikan komentarnya terkait insiden yang menimpa Marquez. Dalinya menilai bahwa meskipun hasilnya mengecewakan, performa Marquez tetap patut diapresiasi. Ia menyatakan, meskipun terjatuh, Marc terbukti menjadi penafsir balapan yang luar biasa. Bahkan memimpin balapan dan ini menunjukkan banyak hal tentang keterampilan dan pengalamannya serta tekad dan antusiasmenya. Dalinya juga menyoroti betapa menantangnya balapan di kota, dengan banyak duel dan aksi saling salib yang terjadi sepanjang lomba. Ia menambahkan bahwa Ducati akan terus bekerja keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi para pebalapnya dalam menghadapi tantangan di sisa musim ini. Setelah insiden tersebut, Marquez secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada tim dan para penggemarnya. Ia mengakui kesalahannya dan menepis anggapan bahwa dirinya terlalu percaya diri. Marquez menegaskan bahwa dalam balapan, kesalahan bisa terjadi pada siapa saja, dan yang terpenting adalah belajar dari pengalaman tersebut. Ia juga menambahkan bahwa kepercayaan dirinya tetap utuh dan ia akan fokus untuk tampil lebih baik di balapan berikutnya. Akibat gagal finish di kota, posisi Marquez di klasemen sementara MotoGP 2025 mengalami penurunan. Sebelumnya memimpin klasemen, kini Marquez berada di posisi kedua dengan 86 poin, tertinggal 1 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang memimpin dengan 87 poin. Francesco Bagnaia menyusul di posisi ketiga dengan 75 poin. Sementara itu, Alex Marquez dari tim Gresini Racing menunjukkan konsistensi yang mengesankan. Dengan finish di posisi kedua pada balapan di kota, Alex berhasil mengumpulkan poin penting yang membawanya ke puncak klasemen sementara. Performa stabilnya sepanjang musim ini menjadikannya salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Ducati, di bawah arahan Gigi Dalinya, berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca balapan di kota. Mereka berencana mengadakan tes di Barcelona dengan pembalap tes Michele Pirro untuk menguji beberapa perubahan setup motor. Hasil dari tes ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian lebih lanjut yang akan diuji oleh pebalap pabrikan pada tes yang dijadwalkan sehari setelah Grand Prix Jerez. Circuit of the Americas dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling menuntut secara fisik dalam kalender MotoGP. Dengan kombinasi tikungan tajam, perubahan elevasi, dan lintasan yang panjang, sirkuit ini menguji keterampilan dan ketahanan fisik para pebalap. Banyak pebalap yang mengalami kesulitan di sirkuit ini, dan insiden yang menimpa Marquez menjadi salah satu bukti betapa menantangnya balapan di kota. Dengan hasil di kota yang kurang memuaskan, Marquez dan tim Ducati kini mengalihkan fokus mereka ke balapan berikutnya di Qatar. Marquez bertekad untuk bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Ia menyadari bahwa musim masih panjang dan setiap balapan memberikan peluang untuk meraih poin penting dalam perebutan gelar juara dunia. Insiden yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Kota 2025 menjadi pengingat bahwa dalam dunia balap, segala sesuatu bisa terjadi. Dukungan dari tim, refleksi diri, dan fokus pada balapan berikutnya menjadi kunci bagi Marquez untuk kembali ke jalur kemenangan. Sementara itu, persaingan di klasemen semakin ketat, dengan Alex Marquez yang kini memimpin. Musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang seru dan penuh kejutan di setiap serinya.